Konsep Tuhan sebagai Logos adalah salah satu gagasan yang paling mendasar dalam filsafat dan teologi. Istilah Logos berasal dari bahasa Yunani, yang secara harfiah berarti pikiran atau akal. Dalam konteks teologis dan filosofis, Logos mengacu pada kecerdasan tertinggi, yang darinya tercipta segala sesuatu yang ada di alam semesta. Video ini akan mengeksplorasi konsep Tuhan sebagai Logos, menjelaskan bagaimana Tuhan dipahami sebagai pikiran utama, yang berimajinasi tentang segala keberadaan. Menggambarkan Tuhan sebagai pikiran utama yang berimajinasi tentang segala keberadaan, membawa kita pada pemahaman bahwa Tuhan adalah sumber dan penopang semua realitas. Dalam pandangan ini, segala sesuatu yang ada di alam semesta adalah hasil dari imajinasi dan pikiran Tuhan yang tanpa batas. Setiap elemen dari keberadaan, dari hukum fisika hingga keindahan alam, adalah manifestasi dari pikiran ilahi. Jika Tuhan adalah pikiran utama, maka kesadaran manusia dan kemampuan kita untuk berpikir, merasakan, dan berimajinasi adalah turunan dari Logos ilahi ini. Dalam berbagai tradisi filsafat dan spiritualitas, konsep Tuhan seringkali digambarkan sebagai sumber utama dari segala keberadaan. Salah satu cara untuk memahami ini adalah dengan mendefinisikan Tuhan sebagai pikiran utama yang bermimpi. Mimpi ini kemudian menjadi dasar dari semua realitas yang kita kenal. Dengan analogi yang mirip dengan cara mimpi manusia membentuk realitas dalam tidur, kita dapat memahami bagaimana Tuhan sebagai pikiran utama, bermimpi dan mewujudkan segala keberadaan. Dalam konsep ini, Tuhan dianggap sebagai pikiran utama, suatu kesadaran tanpa batas yang bermimpi. Mimpi Tuhan ini merupakan tindakan kreatif yang mewujudkan seluruh alam semesta. Realitas yang kita alami adalah hasil dari mimpi ilahi ini. Seperti halnya ketika kita bermimpi, kita menciptakan dunia dalam kepala kita sendiri, dengan segala elemen yang terasa nyata selama mimpi itu berlangsung. Dalam analogi ini, Tuhan bermimpi dan dalam mimpi tersebut, setiap elemen alam semesta, dari hukum fisika hingga keberadaan makhluk hidup, diciptakan. Mimpi Tuhan adalah proses kreatif yang dinamis dan terus berkembang. Sama seperti manusia yang bermimpi menggunakan kesadaran mereka untuk menciptakan realitas dalam mimpi, Tuhan menggunakan kesadaran ilahi untuk membentuk segala keberadaan. Setiap aspek dari alam semesta adalah bagian dari kesadaran Tuhan, menjadikan semua realitas sebagai manifestasi dari pikiran utama. Untuk lebih memahami konsep ini, kita dapat menggunakan analogi dari mimpi manusia. Saat kita bermimpi, kita menciptakan dunia yang tampak nyata bagi kita dalam tidur. Orang-orang, tempat, dan peristiwa dalam mimpi adalah hasil dari imajinasi dan kesadaran kita. Meskipun dunia ini dianggap tidak nyata saat kita terjaga, namun dunia mimpi tersebut nyata saat kita mengalaminya selama mimpi tersebut. Dalam mimpi, kita mungkin mengalami situasi yang terasa mustahil untuk terjadi di dunia terjaga. Namun, selama mimpi itu berlangsung, semua hal tersebut bisa benar-benar terjadi. Ketika kita terbangun dari mimpi, kita menyadari bahwa semua yang kita alami hanyalah produk dari pikiran kita. Segala emosi, cerita, orang-orangnya, suara, aroma, dan kemesraan di dalamnya, adalah manifestasi dari pikiran kita sendiri. Di dalam mimpi, kita dapat melihat, mendengar, merasakan, dan mengalami berbagai hal, tanpa adanya rangsangan fisik eksternal. Kita dapat melihat objek, orang, dan tempat, dengan jelas meskipun mata fisik kita tertutup. Pikiran kita menciptakan gambaran visual yang begitu nyata sehingga kita merasa benar-benar melihatnya. Misalnya, kita bisa melihat apel dalam mimpi tanpa adanya apel fisik di hadapan kita. Dalam mimpi, kita dapat mendengar suara, musik, dan percakapan, meskipun tidak ada sumber suara fisik yang sebenarnya. Pikiran kita mampu menciptakan pengalaman auditori yang seolah-olah kita benar-benar mendengarnya. Misalnya, kita bisa mendengar nyanyian atau musik favorit kita dalam mimpi, tanpa adanya alat musik atau penyanyi di sekitar tubuh kita yang terbaring tidur.
Kita juga bisa merasakan sentuhan, tekstur, dan suhu dalam mimpi tanpa ada kontak fisik yang sebenarnya. Pikiran kita menciptakan sensasi fisik yang terasa sangat nyata. Misalnya, kita bisa merasakan kelembutan kain atau hangatnya sinar matahari dalam mimpi, tanpa adanya benda fisik atau sinar matahari yang menyentuh tubuh kita yang tertidur. Dalam mimpi, kita bisa mencium aroma bunga, makanan, atau parfum, tanpa adanya sumber aroma tersebut. Kita juga bisa merasakan berbagai rasa makanan dalam mimpi, tanpa harus memakan makanan tersebut. Misalnya, kita bisa merasakan manisnya coklat, atau asamnya lemon dalam mimpi, tanpa tubuh kita yang tertidur harus memakannya. Dalam mimpi, kita bisa mengalami berbagai emosi seperti kebahagiaan, kesedihan, ketakutan, atau cinta, tanpa adanya peristiwa fisik yang memicu emosi tersebut. Pikiran kita mampu menciptakan situasi yang membangkitkan emosi kuat, seolah-olah kita benar-benar mengalaminya. Misalnya, kita bisa merasa sangat bahagia bertemu dengan seseorang yang kita cintai dalam mimpi, meskipun orang tersebut tidak benar-benar hadir. Mimpi menunjukkan bagaimana pikiran kita memiliki kemampuan luar biasa untuk menciptakan realitas yang nyata, tanpa memerlukan rangsangan eksternal. Dalam mimpi, kita bisa melihat, mendengar, merasakan, mencium, dan mengalami berbagai hal, hanya melalui kekuatan imajinasi dan kesadaran kita. Fenomena ini memberikan pemahaman, bahwa alam semesta saat kita terjaga, memiliki prinsip kerja yang sama, namun lebih stabil dan konsisten. Seluruh alam semesta saat kita terjaga ini, merupakan mimpi dari sang pikiran utama. Segala keberadaan di semesta raya adalah manifestasi dari kesadaran ilahi. Keberadaan kita dan segala sesuatu di sekitar kita adalah bagian dari mimpi yang lebih besar ini. Seluruh alam semesta adalah hasil dari mimpi ilahi, maka segala sesuatu yang ada, adalah manifestasi dari kesadaran Tuhan. Ini berarti bahwa pada tingkat paling mendasar, semua realitas adalah ilusi yang diciptakan oleh pikiran ilahi. Dalam mimpi Tuhan, setiap elemen alam semesta saling terhubung sebagai bagian dari mimpi yang sama. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu di alam semesta saling terkait dan saling bergantung dalam satu kesatuan ilahi. Pemahaman realitas sebagai mimpi dari pikiran utama sejalan dengan temuan-temuan dalam fisika kuantum, yang menyatakan bahwa pada tingkat subatom, materi sebenarnya tidak ada. Materi hanyalah ilusi dari energi atau kesadaran, dan pada tingkat kuantum, segala sesuatu sebenarnya terhubung, sehingga jarak ruang dan waktu adalah ilusi. Fisika kuantum telah mengungkapkan beberapa wawasan revolusioner tentang sifat dasar realitas. Pada tingkat subatom, partikel-partikel penyusun atom, lebih tepat dipahami sebagai fluktuasi energi dalam medan kuantum. Ini mengindikasikan bahwa materi, pada dasarnya adalah ilusi yang timbul dari interaksi energi di dalam kesadaran ilahi. Fenomena keterhubungan kuantum, atau yang dikenal sebagai entanglement, menunjukkan bahwa partikel-partikel yang terhubung, dapat mempengaruhi satu sama lain secara instan, terlepas dari jarak ruang yang memisahkan mereka. Ini berarti bahwa pada tingkat kuantum, jarak, ruang, dan waktu pada hakikatnya juga ilusi di dalam kesadaran ilahi. Seperti halnya pikiran kita menciptakan ruang dan waktu selama pengalaman bermimpi. Jika materi hanyalah ilusi dari energi, maka realitas fisik yang kita alami, dapat dipahami sebagai produk dari energi dari kesadaran ilahi. Pikiran utama bermimpi, dan melalui mimpinya, alunan energi kesadaran saling bertaut dan diorganisir, menjadi berbagai bentuk keberadaan yang kita alami sebagai realitas. Mirip dengan alunan sinyal listrik di dalam otak kita yang saling bertaut dan membentuk mimpi. Atau bisa juga dianalogikan dengan alunan sinyal yang saling bertaut di dalam komputer, yang membentuk informasi yang bermakna, yang ditampilkan pada layar monitor. Fenomena keterhubungan kuantum menunjukkan bahwa segala sesuatu di alam semesta saling terhubung pada tingkat fundamental. Ini sejalan dengan gagasan bahwa segala sesuatu sebenarnya adalah satu di dalam pikiran Tuhan.
Keberadaan kita dan segala sesuatu di sekitar kita adalah bagian dari kesadaran ilahi. Jika ruang dan waktu hanyalah ilusi, maka realitas yang kita alami adalah konstruksi mental yang diciptakan oleh pikiran utama. Dalam mimpi Tuhan, konsep ruang dan waktu digunakan untuk mengatur pengalaman kita, tetapi pada tingkat paling dasar, semua keberadaan bersatu dalam kesadaran ilahi yang tak terbatas oleh batasan-batasan tersebut. Konsep ini mengajak kita untuk melihat segala sesuatu sebagai bagian dari satu kesadaran yang lebih besar. Ini memperkuat pandangan panteisme, bahwa semua makhluk hidup dan benda-benda di alam semesta saling terhubung dan merupakan manifestasi dari kesadaran ilahi. Pemahaman ini memberikan bukti bahwa panteisme merupakan pandangan yang paling logis dan mendekati kebenaran sejati. Panteisme menyatakan bahwa Tuhan dan alam semesta adalah satu dan sama. Tuhan ada di dalam segala sesuatu. Setiap objek, makhluk hidup, dan fenomena alam adalah manifestasi dari Tuhan. Panteisme menolak pandangan bahwa Tuhan sepenuhnya terpisah dan berbeda dari ciptaannya. Sebaliknya, Tuhan dianggap sebagai esensi yang ada dalam semua hal. Temuan fisika kuantum yang menyatakan bahwa materi adalah ilusi dari energi atau kesadaran, mendukung pandangan bahwa realitas pada dasarnya adalah non-fisik. Dalam panteisme, ini berarti bahwa seluruh alam semesta adalah perwujudan dari energi ilahi, yang pada intinya adalah Tuhan. Dengan mendefinisikan Tuhan sebagai pikiran utama yang bermimpi, kita bisa memahami hakikat alam semesta dan keberadaan kita. Konsep realitas sebagai mimpi dari pikiran utama, sejalan dengan temuan-temuan revolusioner dalam fisika kuantum, yang menunjukkan bahwa materi hanyalah ilusi dari energi atau kesadaran, dan bahwa pada tingkat kuantum, segala sesuatu terhubung. Dengan memahami realitas melalui lensa ini, kita dapat mengakui kesatuan segala keberadaan dalam pikiran Tuhan, dan mengembangkan pemahaman yang lebih holistik dan mendalam tentang hakikat realitas alam semesta. Pemahaman ini membawa kita lebih dekat pada kebenaran sejati, bahwa segala sesuatu adalah satu dalam kesadaran ilahi.